Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 39. Melanjutkan cerita sebelumnya. Karena keluarga Bai memiliki kekuatan besar di kota Dewa Taidou, jalan-jalan di depan istana Bai dilarang untuk dilewati. Pada saat ini, di jalan yang kosong, Tan Yun tampak kedinginan, berjalan berdampingan dengan Yu Yunxi. "Uyi, brengsek, berani membunuh tuan muda ketiga kita. Kami mencincangnya bersama untuk membalaskan dendam tuan muda ketiga kami." Lusinan penjaga elit dari ranah leluhur menjaga mansion, bersenjatakan senjata tajam, berteriak, naik ke udara, dan membunuh Tan Yun. Gulungan. Tan Yun memuntahkan kata, berguling, ke puluhan penjaga istana, dan segera, aura menakutkan seperti air sungai yang bergelombang menyebar keluar dari tubuh Tan Yun dan menelan puluhan penjaga istana dalam kehampaan. "Apa? Tidak, tolong Patriark." Di bawah tekanan aura menakutkan Tan Yun, jeritan para penjaga terputus satu demi satu, berubah menjadi masa kabut darah, yang terjadi di udara rendah. Embusan angin bertiup dan menyebarkan kabut darah, dan puluhan penjaga sepertinya belum pernah muncul sebelumnya. Tan Yun tanpa ekspresi dan Yu Yunxi, ketika mereka akan tiba di luar mansion, Bai Yunxian yang berada di kesempurnaan agung ranah Kaisar Tao, dengan kepala pelayannya dan ratusan bawahan Raja Tao, melangkah keluar dari gerbang mansion. "Patriark, binatang buas ini membunuh tuan muda ketiga." Pengurus rumah tangga tua Bai He mengutuk dengan marah pada Tan Yun. "Patriark, kami akan menangkapnya sekarang, dan kamu akan menanganinya." Seorang tetua dari ranah Raja Tao Zokchen berteriak, dan mengorbankan artefak Raja Tao terbaik, dengan cahaya pedang yang panjangnya 10.000 kaki, menghancurkan kehampaan menjadi berkeping-keping, dan membunuh Tan Yun. "Dia adalah lapisan ke-6 dari ranah Kaisar Tao, segera kembali." Bai Yunxian buru-buru mengingatkan. "Patriark, bahkan jika dia adalah lapisan ke-6 dari Kaisar Tao, bawahannya dapat membunuhnya." Ketika lelaki tua yang memegang pedang ajaib menjawab, dia muncul di atas kepala Tan Yun dan berkata sambil menyeringai, "Kamu yang membunuh tuan muda ketigaku omong kosong, matilah." Ketidaktahuan. Ketika Tan Yun terlihat kedinginan dan hendak melakukan tangannya, ujung rok Yu Yunxi terbang, seperti hantu, menggoyangkan pedangnya. Ledakan. Napas keras memenuhi tubuh Yu Yunxi, dengan kehampaan yang runtuh, dan tiba-tiba merobek bilahnya. Segera, Yu Yunxi melewati pria tua itu. Tanpa melihat gerakannya, lelaki tua dari ranah Raja Tao itu benar-benar hancur, dan tubuh tanpa kepala itu jatuh ke dalam kehampaan. Anda harus tahu bahwa Yu Yunxi sekarang adalah lapisan kelima dari alam suci Tao, bahkan jika dia tidak mode iblis, dia dapat membunuh kekuatan lapisan ke-9 dari ranah suci Tao. Bisa dibayangkan betapa lemahnya lelaki tua Raja Tao di depan Yu Yunxi. Wow! Sebuah bayangan berubah menjadi Yu Yunxi dari langit di atas Bai Yunxian. Dia menatap Bai Yunxian dengan dingin dan mengatakan setiap kata, "Jika kamu berani tidak menghormati tunanganku, kamu akan mati dengan menyedihkan." Menatap Yu Yunxi, yang berdiri tegak di kehampaan. Bai Yunxian sangat ketakutan hingga dahinya dipenuhi keringat dingin. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat melihat kultivasi Yu Yunxi. Senior, tenang dan bicaralah dengan baik jika kamu ingin mengatakan sesuatu." Sambil gemetar, Bai Yunxian tidak lupa untuk keluar dari identitasnya. "Senior, kamu tidak bisa membunuhku." "Kenapa aku tidak bisa membunuhmu?" Yu Yunxi menatap Bai Yunxian, matanya yang indah dipenuhi dengan cahaya dingin. Bai Yunxian berkata, "Wu Yi adalah tunanganmu, dan kamu juga dari nenek moyang Dongsu, kan? Jika Anda adalah anggota dinasti leluhur Dongsu, senior, maka Anda harus tahu bahwa lebih dari 82 juta tahun yang lalu, leluhur saya mengikuti Dongsu Agung dalam ekspedisi untuk memusnahkan dewa-dewa kuno yang abadi dan melakukan pertempuran yang luar biasa. Aku Bai Yunxian di belakang sekte terkenal, jadi kamu tidak bisa membunuhku." Mendengar ini, wajah Yu Yunxi benar-benar dingin, dan ketika dia hendak berurusan dengan Bai Yunxian, Tan Yun,
yang matanya menjadi merah dan haus darah, berkata dengan sungguh-sungguh, "Sier, kamu mengambil kekayaannya saat memasuki mansion, tapi jangan tinggalkan di mansion. Jalani, serahkan padaku di sini." Ya, Yu Yunxi mengangguk dan terbang ke mansion. Dia tahu bahwa Tan Yun ingin membalas dendam, jadi dia tidak membiarkannya membunuh Bai Yunxian sendirian. Tidak, Bai Yunxian melihat punggung Yu Yunxi yang menghilang, matanya retak, tapi dia tidak berani memasuki mansion untuk menghentikannya. Meskipun dia tidak bisa melihat ranah Yu Yunxi, dia merasa menghadapi Yu Yunxi, dia pasti akan mati. Saat ini, ratusan anggota keluarga Bai dari alam Raja Tao sudah ketakutan. Pada saat ini, Bai He, seorang kepala pelayan tua dari ranah Kaisar Dao, memberikan suara kepada Bai Yunxian dan berkata, "Patriark, manfaatkan masuknya wanita itu ke dalam mansion, dan tangkap Wu Yi hidup-hidup. Wu Yi adalah tunangan wanita itu. Selama kamu menangkap Wu Yi, kamu akan memiliki alat tawar-menawar." Strategi bagus. Ketika Bai Yunxian mentransmisikan suara, aura kesempurnaan agung ranah Kaisar leluhur meledak di tubuhnya. Tangkap Dewa Naga. Bai Yunxian tiba-tiba terbang menuju Tan Yun di ketinggian rendah, memutar cakarnya dengan tangan kanannya, dan menangkap Tan Yun di udara. Tiba-tiba, pemandangan yang mengejutkan terjadi, tetapi saya melihat kekuatan 5 elemen Kaisar Tao, seperti naga air yang meluncur keluar dari lengan kanan Bai Yunxian, mengembun menjadi tangan raksasa dengan kecepatan tinggi, merobek kekosongan secara paksa, dan meraihnya. Setelah mengetahui bahwa Tan Yun telah ditangkap, Bai Yunxian ingin mengancam Yu Yunxi di mansion, tetapi adegan selanjutnya membuatnya merasa ketakutan. Sampaikan pada Lao Su. Ledakan. Namun, dengan suara keras, seluruh tubuh Tan Yun terguncang, dan tangan penangkap naga, yang dipadatkan oleh kekuatan Kaisar Tao 5 elemen, runtuh. Adegan ini tidak sepele. Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Bai Yunxian berseru, "Aku kesempurnaan agung ranah Kaisar Tao. Bahkan jika orang yang kuat di alam Kaisar Dao, dia tidak bisa membebaskan diri. Kamu hanya tingkat ke-6 alam Kaisar Dao. Bagaimana kamu bisa? Di dunia ini, tidak ada yang mustahil. Bai Yunxian adalah tanggal kematianmu hari ini." Setelah Tan Yun menyela Bai Yunxian, dia menghilang begitu saja. Kemudian, adegan yang membuat Bai Yunxian sangat ketakutan terjadi. Dia samar-samar menemukan bahwa ketika Tan Yun membunuh, dia menghilang lagi. Kemudian, bang bang bang, dengan suara yang cepat, ratusan bawahan ranah Raja Tao di belakangnya berubah menjadi 100 kelompok darah, semuanya mati tanpa tulang. Namun, kecepatan Tan Yun membunuh ratusan orang membuat Bai Yunxian dari kesempurnaan agung Kaisar Tao tidak menemukan jejak gerakan Tan Yun. Takut. Ketakutan tak berujung menelan seluruh saraf tubuh Bai Yunxian, dan dia bisa melihat bahwa kekuatan sebenarnya dari lapisan ke-6, Wu Yi, jauh di atasnya. Kekosongan berayun sedikit, dan saat Tan Yun muncul dari belakang Bai Yunxian, dia memukul lutut kanannya dengan sebuah tendangan. Retakan. "Ah, kakiku." Suara tulang retak ditelan oleh teriakan Bai Yunxian, darah terciprat, dan kakinya yang patah terbang menjauh dari tubuh Bai Yunxian. Dia seperti bola meriam yang tidak terkendali. Setelah mengenai tanah, kelembaman yang kuat menyebabkan dia jatuh ke tanah beberapa kali. Kemudian dia jatuh dengan keras ke tanah. "Wu Yi, kasihanilah, kasihanilah." Bai Yunxian berdiri dengan satu kaki dan memohon dengan matanya, "Saya sudah mengerti situasi ketika Anda membunuh putra ketiga saya. Itu semua putra kecilku yang memprovokasimu. Aku tidak akan membalas dendam padamu. Maafkan aku, dan maafkan 10.000 orang di mansion. Wu Yi, kamu mengatakan apa yang kamu inginkan, tidak peduli kondisi apa yang aku janjikan padamu." Dihadapkan dengan permohonan pahit Bai Yunxian, Tan Yun memikirkan dewa-dewa kuno abadi yang dimusnahkan, dan matanya yang haus darah menunjukkan niat membunuh yang tak ada habisnya. "Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya menginginkan hidupmu, nyawa semua orang di rumahmu." Begitu suara Tan Yun jatuh, sosoknya melintas, dan dia muncul di depan Bai Yunxian, mengangkat kakinya dan menghentakkan kaki kirinya. Retakan. Tidak. Bai Yunxian berteriak keras, kaki kirinya hancur di bawah kaki Tan Yun. Para dewa yang mendengar berita dari kejauhan, ketika melihat pemandangan di depan mereka, semuanya ketakutan. "Ya Tuhan, tidak, bukankah itu Patriark Bai?
Ya, tapi siapa pemuda itu? Beraninya melawan Patriark Bai. Ya, aku ingat, pemuda itu adalah Wu Yi, yang membunuh tuan muda ketiga dari keluarga Bai lebih dari 1 juta tahun yang lalu. Tuhan, ini benar-benar dia. Suara orang-orang terdengar dari telinga. Tan Yun menginjak dada Bai Yunxian, dan tiba-tiba melihat kembali ke orang-orang, berpikir bahwa setiap orang telah mengambil sumpah darah untuk membunuh dewa-dewa kuno yang abadi. Dia dengan tegas berkata, dan kamu, semua pantas mati. Merayu. Segera, hembusan angin meraung, dan kekuatan Kaisar Tao dari berbagai atribut menyembur keluar dari tubuh Tan Yun, seperti naga dengan warna berbeda, membawa kehampaan yang runtuh, menghancurkan puluhan ribu penonton. Melarikan diri. Lari, laporkan beritanya di sini ke penguasa kota. Tidak. Membantu. Tiba-tiba, teriakan, jeritan, dan seruan minta tolong bergema di balik awan. Meskipun puluhan ribu orang melarikan diri dengan putus asa, mereka terlalu lambat dibandingkan dengan kekuatan penguasa Tao yang menakutkan yang dilepaskan oleh Tan Yun. Boom, boom. Di bawah tekanan kekuatan Kaisar Dao seperti naga raksasa, puluhan ribu orang yang melarikan diri dalam kehampaan meledak dan berubah menjadi hujan darah, mewarnai langit menjadi merah, dan membuat matahari terbenam menjadi gelap. Hanya dengan bernapas, puluhan ribu orang kehilangan nyawa, semuanya mati. Pembantaian Tan Yun dalam skala besar secara alami mengejutkan para dewa di kejauhan. Para dewa ketakutan dan melarikan diri. Setelah meninggalkan mansion, mereka bergegas menuju mansion penguasa kota. Di luar rumah Bai Yunxian, yang diinjak-injak oleh Tan Yun, meraung, Wu Yi, kamu terlalu banyak menipu. Kamu membunuh putra ketigaku, dan aku berkompromi. Mengapa kamu ingin tunanganmu membantai rumahku? Kamu sangat kejam. Mendengar ini, Tan Yun tiba-tiba tersenyum. Dia menginjak dada Bai Yunxian dengan kaki kanannya, dan sudut mulutnya digambarkan dengan senyum jahat yang membuat Bai Yunxian merasa merinding. Apakah aku terlalu banyak menipu? Aku kejam. Bai Yunxian, kamu menyentuh hati nuranimu dan bertanya pada dirimu sendiri, jika bukan karena dewa kuno yang abadi, jika kamu pergi berperang dengan iblis di lautan iblis untuk melindungi makhluk hidup dari alam leluhur tertinggi, apakah nenek moyang keluarga Bai masih hidup? Karena keberadaan dewa kuno yang abadi, nenek moyang keluarga Bai Anda, dan makhluk hidup diselamatkan dari pembunuhan iblis, tetapi pada akhirnya, kamu beritahu Laozi, apa yang akhirnya didapat oleh dewa kuno yang abadi. Akhirnya, para dewa kuno yang abadi, inkarnasi para dewa yang saleh, dibantai secara brutal dan ditekan oleh kekuatan besar dari alam leluhur tertinggi. Dan leluhurmu dari keluarga Bai membalas dendam atas keluhan mereka dan berpartisipasi dalam pembantaian dewa-dewa kuno yang abadi. Sekarang kamu masih bersumpah untuk memberitahu dunia bahwa ketika leluhurmu dari keluarga Bai mengepung dan menekan dewa-dewa kuno yang abadi, kamu membuat pencapaian besar. Pada titik ini, mata haus darah Tan Yun dipenuhi dengan air mata, dan dia meraung, apakah tidak ada jejak rasa bersalah di hatimu? Apakah hati nuranimu telah dimakan oleh anjing? Menghadapi kata-kata Tan Yun, Bai Yunxian terdiam. Jawab aku, hati nuranimu. Retakan. Tan Yun mengangkat kaki kanannya yang menginjak dada Bai Yunxian dan membanting bahu kirinya dengan keras. Ah! Bai Yunxian meratap seperti babi. Dia menatap Tan Yun dan berkata dengan tegas, ya, apa yang kamu katakan itu benar. Nenek moyang keluarga Bai saya baik dan balas dendam. Tapi apakah kamu pernah memikirkannya? Ada begitu banyak orang yang tidak tahu berterima kasih saat itu. Apakah kamu akan membunuh mereka semua? Tan Yun menyeringai dan berkata, bajingan tak tahu malu, kamu benar sekali. Sudah kubilang, tidak peduli berapa banyak orang, aku akan membunuh mereka semua. Saat ini, Yu Yunxi terbang keluar dari mansion, menatap Tan Yun, dan berkata, mereka semua terbunuh, tidak ada yang hidup. Mendengar ini, pikiran Bai Yunxian menjadi malu. Segera, dia mengertakkan gigi dan menatap Tan Yun, dan berkata dengan tegas, dinasti leluhur Dongzhu, sekte Dongzhu M, dinasti leluhur Beizu, dinasti leluhur Nanzhu, dan sekte Elysium semuanya berpartisipasi. Saya tidak percaya Anda bisa membunuh semua yang kuat ini. Dan Wu Yi, siapa kamu? Mengapa kamu melakukan keadilan untuk dewa-dewa kuno yang abadi? Dan mengapa kamu ingin tahu? Oke,
Biarkan aku memberitahumu. Tan Yun menatap Bai Yunxian, dan mengatakan setiap kata, aku adalah klan dewa kuno yang abadi. Apakah alasan ini cukup? Setelah mendengar ini, mata Bai Yunxian membelalak. Pada saat ini, pikirannya seperti guntur dan guntur. Setelah jatuh ke kekosongan pendek, dia meraung dengan suara serak, ayo. Abadi. Ledakan. Suara teriakan Bai Yunxian berhenti tiba-tiba, dan Tan Yun menghancurkan tengkoraknya dengan satu kaki. Om. Tan Yun naik ke langit, tergantung di langit di atas mansion, dengan kekuatan leluhur yang mengepul keluar dari tubuhnya. Segera, kekuatan leluhur itu mengembun menjadi tangan raksasa-raksasa, tergantung di atas rumah yang berlumuran darah. Tan Yun tampak acuh tak acuh, mengangkat tangan kanannya sedikit, dan tiba-tiba menekannya. Segera, tangan pencakar langit raksasa mengambil gambar kehampaan yang runtuh. Ledakan. Dengan suara keras, seluruh mansion diratakan dengan tanah. Setengah jam kemudian, malam tiba. Di tengah kota Dewa Taidou, ada rumah yang sangat mewah, rumah Tuan Kota. Kediaman Tuan Kota, Aula Taidou. Di aula utama, seorang pria parubaya dengan sosok kekar dan karakter Tionghoa duduk di kursi, mendengarkan apa yang dikatakan pria tua di depannya. Pria parubaya berwajah tua, bukan orang lain adalah pemilik kota, Qin Taidou. Jika Tan Yun ada di sini, dia pasti akan mengenali lelaki tua itu sebagai Bu Yaolian di gerbang kota. Di masa lalu, Bu Yaolian hanyalah seorang pelayan dari mansion Tuan Kota. Setelah lebih dari 1 juta tahun, ia telah naik ke posisi pelayan rumah Tuan Kota. Kepala pelayan serius tentang ini. Qin Taidou berkata dengan penuh semangat. Kembali ke penguasa kota, itu benar sekali. Bu Yao mengerang dan berkata, Bai Yunxian memang sudah mati, dia dibunuh oleh seorang anak bernama Wu Yi. Hahaha, bagus sekali. Qin Taidou berkata sambil tersenyum, dengan cara ini, properti keluarga Bai menjadi milik penguasa kota. Setelah tertawa, Qin Taidou mencibir, meskipun kekuatan penguasa kota jauh di atas Bai Yunxian, dia telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam mengepung dan menekan dewa-dewa kuno yang abadi. Selama bertahun-tahun ini, penguasa kota tidak berani menyentuhnya. Tuan kota masih khawatir tentang bagaimana membunuhnya di masa depan dan menduduki properti keluarga Bai lagi. Tidak apa-apa sekarang, dan dihancurkan oleh Wu Yi. Wu Yi ini banyak membantu Tuan kota, hahaha. Bu Yao menjawab, iya, bawahan saya tidak menyangka bahwa anak yang dimasukkan ke kota ini sangat marah. Tuan kota, apa yang harus kita lakukan sekarang? Qin Taidou menyeringai dan berkata, tentu saja dia membunuhnya. Menurut perintah penguasa kota, Wu Yi tanpa pandang bulu membunuh orang yang tidak bersalah, dan kejahatan menghancurkan rumah putih kota kita sangat keji. Seluruh kota mencari dan membunuh Wu Yi, dan biarkan dia jatuh bagaimanapun caranya. Oke, bawahan akan mengirim pesanan. Bu Yao mengangguk dan membungkuk. Ketika dia berbalik dan hendak keluar dari aula, Tan Yun, yang menggunakan teknik tembus pandangnya dan menyelinap ke dalam mansion secara diam-diam, muncul entah dari mana. Tuan kota adalah dia. Bu Yaolian menjerit panik, Tuan kota. Wow! Sosok Tan Yun melintas dan muncul di aula, tangan kanannya mencubit leher Bu Yaolian, suaranya tiba-tiba berhenti.